Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat yang saya ingin bagikan doa saya biar renungan singkat ini, firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari saya akan baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-30, 2 Tawarik pasal 30 ayatnya yang ke-8. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Saya akan ambil dari ayat ini kata serahkanlah dirimu. Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Seringkali mereka memberontak, mereka tidak mau taat kepada kehendak Tuhan. Dan kali ini ayat ini juga mengingatkan dan menegur secara keras kepada bangsa Israel. Tuhan berkata bahwa serahkan, artinya kata serahkan ini memiliki pengertian berserah, ya, kemudian tunduk kepada Allah. Karena kita tahu bangsa Israel itu seringkali melawan Tuhan. Makanya Tuhan menekan dengan tegas, dengan keras kepada bangsa Israel, mereka supaya mereka itu berserah atau tunduk kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, menjadi orang percaya, syarat yang harus dipenuhi sebagai anak-anak Tuhan adalah penundukan diri. Ya. Pentingnya dalam kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya di akhir zaman ini berbicara tentang penundukan diri. Kekristenan kita menjadi sia-sia apabila tidak ada penundukan diri di dalam kehidupan kita. Kita hidup semau kita hidup sesuka dengan hati kita tanpa kita mengindahkan akan firman Tuhan. Ayat yang kita baca ini berbicara tentang perintah Tuhan untuk menundukkan diri. Serahkan dirimu itu berbicara tentang bagaimana kita tunduk. Ya, kita tunduk kepada Allah. Kita tunduk, dan mengapa kita harus tunduk? Ada beberapa poin. Secara cepat saya ingin bagi kepada kita. Poin pertama, mengapa kita harus tunduk kepada Tuhan? Satu, Mazmur 55 ayat 23 dikatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Mengapa kita harus tunduk kepada Tuhan? Karena kita harus sadar hidup kita sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Bukan hebat, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi hidup ini terpelihara oleh kasih karunia Tuhan. Makanya penting sekali kita harus pahami ayat ini, ya. Dengan kita memahami hidup ini dipelihara, hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka dengan sendirinya, dengan penuh kesadaran kita akan menyadari bahwa kita benar-benar harus tunduk kepada siapa yang memelihara hidup kita. Bukan tunduk kepada keinginan kita, bukan kepada kemauan kita, tapi tunduk kepada Allah yang telah memberikan kehidupan, yang telah menjamin hidup saudara dan saya. Yang kedua, mengapa kita harus tunduk? Mazmur 37 ayat yang 5 dikatakan begini, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang kedua, mengapa kita harus tunduk kepada Tuhan? Karena ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka dia yang bertindak. Kata bertindak di sini, dia memakai kata act on your behalf. Artinya, dia bertindak bukan untuk kepentingan Tuhan semata-mata, tapi Tuhan bertindak karena saya, karena kita, karena saudara. Dia bertindak, dia berbuat apa saja, dia melakukan banyak hal demi saudara dan saya. Bahkan dia rela mati di kayu salib demi saudara dan saya. Ya, jadi dia bertindak. Kenapa kita harus tunduk? Karena dia mau bertindak untuk kepentingan kita, menjadi pembela, penolong, dan menjadi sumber berkat. Yang ketiga, mengapa kita harus tunduk? Roma pasal 6 ayat 13 katakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, dan tetapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Yang ketiga, dalam terjemahan lama, senjata kebenaran dipakai kata alat kebenaran. Tuhan akan pakai kita
menjadi alat kemuliaan Tuhan. Asal kita tunduk. Tuhan akan pakai kita menjadi kesaksian, ya. Hidup kita akan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Ada tanda-tanda ajaib Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Dan lewat kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, percayalah kepada Tuhan. Mengapa kita harus tunduk? Karena kita tahu ketika kita tunduk kepada Tuhan, maka Tuhan menopang kita, melindungi kita. Kemudian Dia yang bertindak dan kita akan dipakai Tuhan sebagai alat kebenaran. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan Immanuel.